Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas mengenai syarat sahnya sholat. Apa itu syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah hal-hal yang wajib dipenuhi oleh seseorang sebelum dia memulai melaksanakan sholatnya. Jika salah satu daripada syarat ini tidak terpenuhi, maka konsekuensinya adalah sholatnya batal atau menjadi tidak sah. Apa aja syarat-syarat sah sholat? Yang pertama adalah suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari hadas kecil yaitu dengan cara kita berwudu. Dengan berwudu itu mengangkat hadas kecil kita. Sedangkan hadas besar atau junub itu terangkat dengan kita mandi wajib. Contoh misalkan jika ketika sholat Andi batal wudunya karena kentut. Misalkan Andi lagi sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia kentut. Maka konsekuensinya adalah batal sholatnya Andi. Maka Andi harus mengulang lagi sholatnya mulai dari dia wudhu lagi, kemudian dia sholat dari ulang. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat yang kedua adalah suci dari najis. Nah, ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, orang yang mau sholat, dia harus suci badannya. Maka dia harus membersihkan najis-najis jikalau ada yang menempel di badannya sebelum dia sholat. Yang kedua, pakaian yang dia pakai untuk sholat juga harus suci. Tidak boleh pakaiannya itu terkena najis. Misalkan terkena air pipis, atau terkena darah yang banyak, atau terkena kotoran ayam dan sebagainya. Maka syarat sahnya dia harus suci pakaiannya. Yang ketiga, harus suci tempatnya. Tempat dia untuk sholat juga harus suci. Tidak boleh tempatnya itu kotor, tempatnya itu bernajis, itu nggak boleh. Jikalau 3 hal ini tidak terpenuhi kesuciannya, maka konsekuensinya adalah tidak sah sholatnya. Yang ketiga daripada syarat sah sholat adalah menutup aurat. Laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki syaratnya adalah aurat dia itu antara pusar sampai lutut. Maka area antara pusar dan lutut itu wajib ditutupi dengan pakaian, dengan kain yang memang kain tersebut tidak transparan. Kalau pakaiannya transparan, maka tidak sah, dianggap tidak menutup aurat. Untuk perempuan, aurat yang harus ditutupi ketika sholat adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka area tubuh yang boleh ditampakkan ketika sholat bagi perempuan hanya pada wajah dan juga kedua telapak tangannya. Kemudian yang keempat daripada syarat sah sholat adalah orang yang sholat, dia harus mengetahui bahwasanya dia sholat sudah masuk waktu sholat. Misalkan sholat zuhur. Sholat zuhur misalkan jam 12 siang. Maka dia sholatnya setelah azan zuhur, dia sholat, maka ketika itu sah sholatnya. Tapi kalau dia sholatnya jam 11 siang, sedangkan itu belum masuk waktu zuhur, maka dipastikan sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu sholat. Sholat hanya sah jika dilaksanakan tepat pada waktunya, yaitu setelah azan. Seseorang wajib yakin atau memiliki dugaan yang kuat bahwa waktu sholat yang dia kerjakan telah masuk waktunya.
Maka jika sholat dilakukan karena ragu waktu sudah masuk atau belum, nah maka yang begini nih sholatnya tidak sah. Nah, syarat yang kelima atau yang terakhir daripada syarat sah sholat adalah orang yang sholat wajib menghadap kiblat, yaitu menghadap ke Ka'bah bagi orang yang melihatnya. Misalnya adalah orang Mekah. Orang Mekah yang bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka dia wajib menghadapkan badannya, tubuhnya itu ke Ka'bah. Namun bagi orang yang jauh dari Mekah, seperti kita nih di Indonesia, maka cukup baginya menghadap ke arah yang memang arah itu diperkirakan, sudah diijtihadkan oleh para ulama itu arah Ka'bah berada, maka sah sholatnya. Ya, jadi kalau orang yang tinggal jauh dari Mekah tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, maka cukup kita menghadapkan ke arah Ka'bah. Dikira-kirakan, diijtihadkan, ya arah itu adalah arah Ka'bah. Nah, inilah 5 syarat sah sholat. Semoga kita bisa memenuhinya sehingga sholat yang kita kerjakan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.